Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hari Kreatif, channel inspiratif, edukatif, dan sedikit bermanfaat. Oke teman-teman, dalam video kali ini aku tidak lagi bagian tutorial, akan tapi dalam video kali ini aku akan bagikan opiniku atau pandanganku mengenai suatu fenomena atau kejadian yang terjadi di masa lalu maupun saat ini yang sedang viral. Pembangunan IKN hingga saat ini terus berjalan, akan tetapi pembangunannya sedikit terhambat, yang dimana anggaran yang digunakan untuk membangun IKN ini terus menipis. Hingga saat ini anggarannya tersisa yaitu 17 triliun. Presiden Jokowi terus memutar otak bagaimana caranya untuk mendapatkan dana segar dari investor-investor dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu langkah yang diambil yaitu Presiden Jokowi memberikan HGU kepada investor dalam negeri maupun luar negeri, yaitu selama 190 tahun apabila ada investor-investor yang ingin menanamkan modalnya di IKN. Ya tentu kita sebagai masyarakat Indonesia juga berpikir, 190 tahun, itu kan lama banget. Ya menurut Undang-Undang IKN nomor 21 tahun 2023 yang dimana pemberian HGU selama satu siklus yaitu maksimal 95 tahun. Jadi hak HGU yang diberikan kepada investor yang menanamkan modal di IKN ini yaitu 2 siklus, sehingga 95 dikali 2 yaitu 190 tahun. Apakah hingga saat ini belum ada investor yang mau menanamkan modalnya di IKN Indonesia ini? Ya, menurut Bahlil, hingga saat ini hanya investor-investor dalam negeri saja yang menanamkan modalnya di IKN. Akan tetapi, investor-investor yang dari luar negeri itu belum ada. Sehingga Pak Jokowi memberikan ruang selebar-lebarnya kepada investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di IKN. Emang iya dengan diberikannya izin HGU selama 190 tahun dapat menarik investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di IKN Indonesia. Menurut pandangan saya, IKN akan tetap sulit untuk mendapatkan investor dalam negeri maupun luar negeri. Bukan masalah HGU yang kurang panjang, akan tetapi kasus-kasus korupsi yang di Indonesia sudah merajalela, kemudian pengurusan berkas yang tidak jelas. Apabila pemerintah belum berhasil menarik investor dalam negeri ataupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia atau di IKN, lantas bagaimana nasib IKN ke depannya? Jangan sampai proyek IKN atau proyek nasional ini menjadi proyek yang gagal atau proyek yang nangkrak. Sehingga dibutuhkan kejelian dan ketepatan oleh pemerintah untuk mengatur strategi baru bagaimana caranya untuk mendapatkan dana segar ataupun modal lagi untuk melanjutkan pembangunan IKN ini hingga selesai. Mungkin kalau menggunakan anggaran APBN, rasanya tidak mungkin karena kebutuhan dalam negeri Indonesia sendiri sudah sangat besar. Sehingga pemerintah harus bisa mencari dana di luar APBN, agar APBN tidak mengalami defisit. Kalau saya boleh usul, kan Indonesia negeri yang kaya, yang dimana kekayaan alam seperti batu bara, mineral, kemudian hutan, sangat berlimpah. Nah, pemerintah bisa memanfaatkan salah satu sumber daya alamnya, misalnya batu bara. Pemerintah mengelola tambang batu bara, yang dimana profitnya itu benar-benar 100% digunakan untuk pembangunan IKN. Sehingga pemerintah tidak sibuk tuh untuk mencari sana-sini investor untuk menanamkan modalnya di IKN. Dalam pengelolaan sumber daya alam ini, pemerintah juga bisa bekerja sama dengan BUMN. Buat apa kita punya sumber daya alam yang banyak dan kaya, akan tapi diambil oleh asing, dikelola oleh asing. Kita sendiri hanya mendapatkan uang pajaknya saja. Lebih baik digunakan untuk pembangunan negeri kita sendiri. Semoga proyek IKN tidak menjadi proyek yang nangkrak, dan semangat terus pemerintah untuk membangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.